Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati seluruh para pejuang buruh yang masih konsisten, yaitu Mbak Narti ini adalah kalau Mbak Narti itu ngaku-ngaku ya bahwa saya anaknya beliau. Oke lah, kalau saya sih ngakunya bahwa Mbak Narti itu kakak saya. Dan kemudian ada Bang Dai yang selalu sekarang ini eh, kayaknya akan bergeser jabatannya atau apanya tuh eh, kegiatannya menjadi YouTuber, tapi YouTuber yang bermanfaat. Saya doakan Bang Daeng nanti followernya menjadi 35 juta, menyaingi Ria Amin. Ricis, ya, menyaingi Ria Ricis yang sebulan dapat 15 miliar. Kalau udah dapat 15 miliar, saya yakin Bang Daeng itu nggak bakal jadi pejuang lagi tuh. Kemudian juga Bang Sunar, ini masih malu-malu saya lihat. Harusnya kan lebih radikal lagi dong Bang Sunar. Asli itu eh, slogannya itu identik dengan radikal. Saya kira radikal itu oke lah, nggak apa-apa ya. Di tengah-tengah yang sekarang sedang bermanis-manis di depan Kapolri. Lalu Bung Rudi juga ini luar biasa. Meskipun beliau saya tahu ya, beliau sendiri selama ini bersama Mbak Yanti sekjennya itu selalu memperjuangkan juga isu-isu internasional. Tapi rupa-rupanya uh, darah daripada perjuangan secara nasionalisme masih kental lah. Syukur alhamdulillah ya. Kemudian juga ada Bung Abdurrahman saya kira dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih banyak saya diberikan kesempatan oleh kawan-kawan daripada KSPSI official. Ini KSPSI yang mana ya? Jadi gini, kalau di SPSI Jumhur Hidayat Wih, MJH. ngeri, 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 ngeri. Itu paling terbesar lah ya dibandingkan KSPC yang kemarin itu yang mendapatkan status apa itu status Kapolri itu kayaknya on paper tuh kayaknya ya. Nah, kalau setelah ini pasti gue disomasi sama si AGN. Jadi gini, di ketika si Bung Andi Gani dan katanya ditunjuk oleh teman-temannya para serikat pekerja yang ngaku-ngaku itu di satu sisi, sadar atau tidak sadar, anggota mereka sedang nangis kelaparan. Anggota mereka sedang nangis di penjara karena union busting. Anggota mereka sedang nangis di PHK secara sepihak. Sadar atau tidak sadar tuh mereka. Jadi satu sisi pemimpinnya ditunjuk sebagai staf ahli apa namanya ahli tetap khususnya Kapolri Ketenagakerjaan, tapi anggotanya ada yang di PHK tuh sambil nangis-nangis. Anggotanya ada yang di PHK secara pihak, anggotanya ada yang sedang menuju ke arah pidana oleh perusahaannya karena union busting. Jadi luar biasa ya, ini harus dibangun kesadaran luar biasa oleh para pekerja buruh di Indonesia ini. Lihat kalau mau masuk organisasi serikat pekerja serikat buruh, lihat dong pemimpinnya tuh ya. Kalau pemimpinnya sudah bermesra-mesraan dengan para penguasa, ya harus dipikir ulang untuk masuk sebuah organisasi tersebut ya. Kalau penguasanya itu adil ya, bersikap adil, nggak ada masalah. Ini persoalannya penguasanya sudah tidak bersikap adil dan tidak menjalankan Undang-Undang Dasar 45 secara kafah. Secara kafah itu apa ya? Secara murni lah gitu. Kemudian saya kira ketika kita disuguhkan ya jelas nih ya entah siapa yang bermain. Ketika ada penunjukan staf khusus itu, ini saya pengen nanya sama Mbak Narti nanti. Mbak Narti, sepanjang Mbak Narti menjadi politisi waktu dulu kan senior banget nih, pernah menjadi anggota MPR RI gitu ya. Saya sejak saya lahir sampai detik ini, saya baru dengar ada staf khusus Kapolri bidang ketenagakerjaan. Saya baru koreksi kalau saya salah. Jadi ini maksud apa gitu ya? Apakah ini memenuhi sahwat kekuasaan yang kemarin gara-gara dia sudah tidak lagi menjadi komisaris salah satu BUMN gitu, kemudian bingung kali kan kalau orang udah puasa kan terus ya rakus nih gitu ya, terus dia haus kalau sudah nggak puasa udah pengen puasa lagi, apakah memenuhi sahwat itu atau tidak? Ini di luar daripada iri dan dengki saya ya. Saya kira enggak lah, saya kira enggak. Tapi kita melihatnya betul-betul seperti kita melihat di pertontonan seperti apa ya, sirkus atau juga apa ini. Kalau rombongan badut lah ya, kayak Bung Rudi ya. Saya kira kayak melihat itu gitu. Jadi ini luar biasa menjijikan bagi kami. Karena apa? Coba berpikir deh, mereka dengan gagah berani melakukan GR, judicial review di sejak tahun 2021
lalu kemarin terakhir 2023 atau 2024, mereka melakukan jihad itu terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, menolak. Tapi kok bisa-bisanya gitu. Satu sisi menguji penguasa yang telah mengeluarkan, melahirkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kan aneh kalau bagi saya gitu loh. Ini antara sikap pelin-pan, tidak konsisten, ini luar biasa. Satu sisi, ini saya bicara fakta dan kenyataan, saya melihat Presiden Aspek Indonesia secara clear menolak keluarkannya Perpu Cipta Kerja. Saat itu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan diberikan waktu selama 2 tahun. Ya, MK memutuskan untuk memberikan waktu kepada pemerintah merevisi 2 tahun. Tapi Pak Jokowi kan mengeluarkan Perpu di penghujung akhir tahun 2023. Saya clear tanggal 31 Desember 2023 jam 6 pagi, sekitar jam 6 pagi itu di telepon CNN, saya dimintain sikap atas telah dikeluarkannya Perpu oleh Pak Jokowi. Saya bilang kami menolak Perpu tersebut, kecuali Perpu tersebut isinya membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Tapi kalau isinya copy paste kan menolak. Di jam tidak berapa lama bahwa wartawan TU menyampaikan Bung Iqbal setuju Perpu. Kan luar biasa ini, ada apa gitu loh. Kok setuju Perpu? Ribut-ribut, teriak-teriak, undang-undang omnibus law ditolak. Tapi Perpu Cipta Kerja yang copy paste di apa disetujui. Kan aneh gitu loh, pelin pas. Ujung-ujungnya setelah kita proses, kita bully bisa-bisa, akhirnya menolak Perpu ini, aneh benar. Jadi setelah itu mereka muji-muji ya penguasa yang telah mengeluarkan undang-undang omnibus law. Ini sungguh aneh. Saya kira media KSPSI official ini harus menjadi media yang memberikan pencerdasan kepada seluruh buruh pekerja Indonesia bahwa jangan salah pilih memimpin para serikat pekerja serikat buruh dan jangan salah pilih untuk masuk menjadi organisasi serikat pekerja serikat buruh. Ini harus clear nih. Kalau enggak dia akan kasihan, iurannya diambil terus ya untuk memperkaya sekelompok atau segelintir orang para pemimpinnya, anggotanya binasa, anggotanya sengsara, ya kan? Tapi pemimpinnya bersuka cita, bersukaria dengan para penguasa, bertumbuh mesra. Dan pada akhirnya muncullah media pesta, kan gitu. Jadi seharusnya kita menghormati lah ya, menghormati yang seperti Bang Rudi sampaikan tadi, dan juga Bang Sunar, bahwa ini adalah penghormatan kita, May Day ini, penghormatan kita para pejuang sebelumnya, bahwa gara-gara May Day ada 8 jam kerja yang sebelum belum diatur dan ada korban jiwa kan saat itu. Ini cara kita penghormatan kita gitu, bukannya berpesta ria atau apalagi bercumbu mesra, apalagi bagi-bagi jabatan. Saya kira ini yang harus diberikan pencerdasan kepada seluruh buruh pekerja Indonesia bahwa Mede itu bukan pesta pora, bahwa Mede itu bukan untuk bagi-bagi jabatan. Seharusnya berpikir dong, ya masa staf khusus tenaga kerjaan Kapolri itu harusnya Mbak Dita nih sebagai staf khusus Ibu Menteri Tenaga Kerja harus tersinggung itu Menteri Tenaga Kerja. Masa ada staf khusus di apa staf khusus di departemen yang lain gitu ya kan aneh, nanti ada staf khusus ketenagakerjaan di Kementerian uh, SDM atau di Kementerian apalagi itu Kementerian banyak banget ya, Keuangan. Pertanian misalnya. Ini kan menjadi satu hal yang harusnya nanti pada saat presiden terpilih sudah tidak boleh ada staf khusus kerjaan itu Kapolri, sudah cukup saja di Kementerian Tenaga Kerja apa adanya gitu ya. Jadi saya kira ini tumpang tindih dan diada-adakan ya, diada-adakan. Dan ingat, kita perlu koreksi lagi tuh, kita rakyat boleh mengkritisi itu karena itu kan pasti ada upahnya, ada gajinya. Nah, gajinya kan dari uang rakyat gitu. Jangan sampai sia-sia uang rakyat menggaji untuk orang-orang yang sesungguhnya jabatan itu nggak fungsi juga gitu loh, nggak ada guna juga. Itu satu. Ini baru satu segmen ya. Lalu yang kedua, saya kira terkait dengan bagaimana kita cara menyatukan seluruh elemen organisasi serikat pekerja buruh untuk bisa menyamakan secara tuntas, secara tegas untuk sama-sama membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sepanjang ada neraka dan surga itu kayaknya sangat kecil kemungkinannya, sangat kecil kemungkinan untuk menyatukan itu. Jadi memang uh, kitalah yang masih di on the track ya, di garis lurus ini untuk sama-sama terus mengajak orang-orang kawan-kawan kita yang masih tertidur sangat telat, yang masih tidak tersadarkan diri
dampak daripada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sungguh sangat membuat sengsara rakyat, untuk kita ajak kesadaran mereka, untuk kita tingkatkan kesadaran mereka. Seluruh elemen saya kira, bukan hanya organisasi serikat pekerja, tadi sampaikan bahwa ada nelayan, petani, mahasiswa gitu. Nah, terutama mahasiswa saya kira, dan juga kawan-kawan adik-adik sekolah SMK yang mau lulus itu juga diajak, karena di tangan mereka lah ke depan itu mereka akan membuat pekerjaan, dan mereka harus diberikan edukasi bahwa jenis-jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan, mereka akan mendapatkan hak seperti ini, seperti ini, seperti itu, supaya mereka juga nggak dibodohi oleh oknum-oknum HRD, oknum-oknum para pengusaha yang nakal-nakal itu gitu ya. Dikasih upah sekian, mau aja, karena memang di hadapan mereka pekerjaan sudah tidak ada, pekerjaan minim. Jadi di hadapan mereka justru adalah bagaimana jutaan orang mencari pekerjaan dengan sangat-sangat susah. Maka dari itu kita lagi-lagi meminta kepada negara agar negara pro terhadap rakyatnya, bukan hanya untuk melanggengkan syahwat kekuasaan, saya kira. Lalu yang ketiga, saya apresiasi ya kepada seluruh kawan-kawan yang masih terus melakukan perjuangan, dan ini tanpa mengesampingkan kawan-kawan yang ada di sini. Saya apresiasi, salam hormat untuk Mbak Narti, seorang ibu ya, seorang ibu yang mohon maaf umurnya sudah tidak muda lagi, tapi beliau menunjukkan kepada kaum perempuan dimanapun itu berada, dan juga kaum laki-laki, bahwa semangat beliau untuk terus melakukan perjuangan, padahal beliau adalah mantan anggota MPR. Itu yang Long orang live nggak tahu. Sunarti. Yang orang nggak tahu. Jadi saya kira saya mengapresiasi beliau di tengah-tengah Long usia yang live sudah. Sunarti. Ini kayaknya ada suara Bang Jumur ya, Hidayat, yang juga aktivis ya. Saya kira jangan mengganggu saya dulu dong Bang Jumur. Ini cuma Siap, siap, Madam. Siap, Madam. jadi, jadi saya kira Itu bahaya, itu menghilangkan konsentrasi itu. itu dia. Itu dia, saya jadi menghilangkan konsentrasi ke para aktivis-aktivis yang baru saja meresmikan kantornya, Bung Hariman Siregar itu. Dia ada. Saya kira itu jadi salam hormat buat Mbak Narti, salut lah Mbak Narti bagaimana perjuangannya di tengah-tengah beliau juga punya masalahnya sendiri ya, tapi beliau tetap terus eksis ya di tengah-tengah jutaan laki-laki yang masih muda-muda, tapi beliau menunjukkan itu, dan salam hormat ya. Dan saya juga salam hormat juga lah buat ini orang mantan pejabat ya, masih terus menjadi aktivis pergerakan. Bung Jumhur ini kan mantan menteri, sekelas menteri kan beliau ini. Jadi saya kira meskipun sudah juga akan menjadi menteri kembali di kabinet akan datang, saya kira beliau tetap menunjukkan eksistensinya gitu, dan berkorbannya luar biasa. Saya kira seluruh orang yang ada di sini, saya salam hormat, dan saya salut, saya sangat bangga gitu ya. Dan mudah-mudahan doa saya kawan-kawan itu konsisten ya, konsisten, tidak tergiur. Kalaupun tergiur nggak ada masalah juga. Yang penting tetap membawa gerbong perjuangan, membawa idealisme kepada apa namanya sebuah mungkin mandat yang akan diberikan. Jadi saya kira tidak ada persoalan. Tapi kalau staf khusus ketenagakerjaan Kapolri itu agak aneh. Bukan agak aneh aja sih, aneh dan lucu kalau menurut saya ya, dan enggak lucu juga sih, maksudnya tadi ya memuakkan kalau menurut saya, di tengah-tengah anggota dia sendiri ada yang di PHK, dan orangnya telepon saya, jadi dia anggotanya dia di PHK nangis-nangis, dia bilang siapa nih yang mau gue, pemimpin gue lagi enak-enakan dapat jabatan, kurang ajar gitu. Artinya ini yang nggak mereka sadari gitu ya, dan mereka sekarang coba cek dong itu berapa biaya sewa di Istora itu, siapa yang bayar. Jadi saya kira itu ya, gue bikin itu aja dah. Saya kira itu kawan-kawan, tetap semangat. Dan oh iya, Bang Daeng, saya kira ini penting nih Bang Daeng. Saya ada pesan Ya, sponsor juga Ya, dari Bang Daeng dengerin, itu penting ini. ya, siap, Jangan siap, rokok siap. terus. ya. Enggak, Ya, ini karena amanatnya ke Bang Daeng, ada pesan dari ada pesan dari Bu Siti Fadilah dan juga kawan-kawan bahwa eh, vaksin AstraZeneca ini kan di Amerika, di Inggris sudah dinyatakan memang mengakui ada dampak yang luar biasa, dan salah satunya korbannya adalah Pangeran Charles dan Kate Middleton yang kanker gitu. Dan apa kabar kawan-kawan yang sudah suntik AstraZeneca COVID itu juga sekarang dalam kondisi bahaya, dan kita bisa menuntut pemerintah, siapapun yang menyuruh-nyuruh kita vaksin itu harus dituntut di pengadilan ya, harus ya gugat. betul-betul Kita gugat, kita gugat aja Jokowi. kita gugat. Jadi paralel Kita gugat. saja gugatan Tuntutan secara 10 hukum triliun, 10 triliun. Biar ya, kalau kita ada 10 triliun, karena ibu nggak berhenti-berhenti. karena di Inggris itu sudah menang, dia 100
euro. Sorry, 100, iya 100, bukan 100 euro, 100 juta euro kalau nggak salah. Jadi saya kira ini perlu juga kita follow up ya. Apapun tadi siapa yang ngomong itu, perjuangan bukan hanya di kelas pekerja saja, semua bentuk-bentuk ketidakadilan harus kita perjuangkan saya kira. Demikian kawan-kawan ya, terima kasih banyak dan tetap semangat. Ya, oke. Mantap, Bu Mirah Mantap. Sumirat ya. Di sini saya juga catat bahwa Oke. ada petinggi buruh May Day Fiesta ya yang hanya memenuhi syahwat kekuasaan. Terus-menerus begitu ya. Jadi mungkin jadi disebutnya sebagai rombongan badut. Luar biasa menjijikan, ngeri banget. Bu Mira sudah aktivis aspek ini sudah sebegitu marahnya. Ngamuk luar biasa ini. Nih anggotanya teriak di bawah soal nasib, tapi petinggi media Fiesta bercumbu mesra dengan puasa. Waduh, statementnya itu bisa kita potong dikit ya. Iya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Memang kan kita sakit hati bener gitu ya, ketika ngeliat banyak buruh yang lapar. Percuma nyanyiin itu yang buruh tani dan lapar. Bullshit lah ya, mereka orang ketawa-ketawa kok mereka dapat fasilitas, kok bohong itu bullshit. Iya. Kami yang lapar yang di bawah, mereka mah nggak pernah lapar, saya kasih tahu aja, mereka nggak ada kelaparan. Jadi pemimpin buruh yang kemarin itu nggak ada yang kelaparan, yang hadir mendapatkan apa namanya itu jabatan itu nggak kelaparan, mereka nggak pernah kelaparan. Oke, sip, mantap. Itu ya Bu Narti ya ini yang Bu Narti sebagai kakaknya mungkin bisa nanti saling berdiskusi khusus tentang kelaparan. Baik lanjut kita. Makasih Bu Mira Sumirat ya.